galau banget. Snow, kayaknya aku sakit deh. Badan aku gak enak banget rasanya. Ada, Juliet, aku tuh bingung loh. Aku heran, kenapa ya? Tiap hari cewek selalu ngeluh sakit. Gak pernah sehat apa gimana sih kalian? Buat para cowok-cowok, dengerin ini baik-baik ya. Dalam 28 harinya cewek, 7 harinya kita itu PMS. Tahu PMS gak? PMS adalah fase sebelum kami, para cewek, dapat. Di fase ini biasanya kami sangat sensitif, gampang baperan, juga laparan. Catat. Setelah itu, kami para cewek-cewek akan dapat alias berdarah selama ya kurang lebih bersih 7 hari lah ya. Dan itu adalah fase yang sangat menderita bagi kami, di mana perut kami itu akan seperti diperes dan rasanya tuh nggak nyaman banget. Selesai itu, kami butuh proses 7 hari untuk menstabilkan kembali hormon kami, di mana di fase ini kami akan suka cari masalah dengan Anda para laki-laki. Jadi, mohon bersabar. Belum lagi nih, kami masih ada siklus ovulasi selama 7 hari, di mana hormon kami akan kembali tidak stabil karena koro-koro di pasar malam. Waduh, Jadi kesimpulannya, dalam sebulan 30 hari, cewek tuh cuma punya masa tenang 2 hari. oke. Terus terakhir kali kamu dapat kapan? Aku udah telat 2 bulan sih, Snow. Apa? Jangan-jangan. Mampus nih gue. Akhirnya kelar juga laporan kerja kelompoknya. Pegel banget. Maaf ya Cia, sampai malam gini. Kalau enggak, nanti aku minta tolong mamaku deh buat laporin mama kamu supaya kamu dijadiin nginep di rumah Celo. Yes. Pada lapar gak sih? Nasi goreng datang. Giliran tugasnya udah kelar aja bernongol lu. Ye, lu gak mau nih? Ngomong-ngomong nasi goreng, kalian tahu cerita tentang rumah Pondok Indah gak? Kalau nggak salah gosipnya, ada penjual nasi goreng tek-tek yang hilang di rumah itu bukan? Hah? Serius? Gerobaknya ditinggal gitu? Mitosnya sih malam itu ada cewek yang mesen, tapi pas abang yang ngantar masuk ke dalam rumah, abangnya nggak pernah keluar lagi. Ada yang bilang rumah itu merupakan kerajaan jin, tempat di mana banyak para makhluk gaib tinggal. Konon tahun 1983, rumah itu sempat dihuni oleh seorang pengusaha berkeluarga negara asing. Namun mereka semua sekeluarga harus tewas secara mengenaskan di tangan perampok. Ya ampun. Menurut desas-desus yang beredar, motifnya adalah persaingan bisnis. Perampokan itu hanyalah kedok untuk menutupi pelaku pembunuh yang sebenarnya. Waduh, Total korbannya mencapai 7 orang, termasuk pembantu dan anak-anak. 7. Banyak juga. Pemilik seterusnya sampai pemilik keempat juga dikabarkan meninggal di rumah itu. Dan salah satunya ada yang tenggelam di kolam renang rumah tersebut. Udah Axel merinding Cia. Guys, kalian denger gak? Iva, lo jadi kuliah di Jakarta. Iya, tapi gue kagak mau tinggal di rumah lo, cariin gue rumah dong. Ada nih, punya kenalan bokap, baru gue pegang suratnya. Rumahnya gede, 3 lantai, ada kolam renang sama liftnya. Berapa duit? 100 juta. Lah, kok murah? Soalnya di belakangnya ada kuburan. Deal, jangankan di belakang rumahnya, di dalam rumahnya aja, ayo gue mah, deal. Tapi katanya kalau malam di rumah itu suka kedengeran suara-suara aneh, kayak tangisan cewek atau anak kecil lagi lari-lari. Alah, tinggal pakai headphone, nyalain dangdut, kencengin tuh volume sampai pol. Mana sini gue mau beli rumahnya. Sedikit cium bau kemenyan juga loh, lu yakin mau tinggal di situ? Hah, bau apaan? Wangi ya? Itu parfum harian gue, keles. Buset, Udah, buru, cepat mana sini, lama lu. benda penampakan pocong, tuyul sama kuntilanak di rumah itu. Serem loh, lu gak takut apa? Gak apa-apa, merem aja. Lagian juga kayaknya mereka tuh kesepian, makanya caper gitu. Terus gosipnya, tuh rumah bekas pembantaian brutal. Lu masih mau ada gila-gilanya lu? Emang mayatnya masih di sana? Kagak sih. Ya udah sini kan gue juga yang nempatin. Kenapa lu yang sibuk dah, heran. Tapi Tifa, Snow, rumah gede 3 lantai di Jakarta. Ada kolam renang sama liftnya harga 100 juta. Ada kuntilanak mumun pun gue piara. Gue kasih 1 kamar tuh spesial VIP pakai AC nyong. lah, Buru mana sini ya, gue tanda tangan. Asik, rumah baru. Tawa lu, seneng ya? Ini kembang sama paku 7 biji. Bye-bye ya, jangan nangis, cekikikan aja, oke? Piye, anak zamanku toh? sayang hanap, bu, rotinya bu. Mama, abang yang jualan mirip sama papa. Laris manis Tanjung Kimpul. Mana iya lagi? Mama, Celo mau roti buat calapan becok. Gih, kamu pilih sendiri ya, Celo. Abang, beli dong. Boleh, rotinya deh, enak-enak loh. Celo mau roti yang bisa dikasih celai, terus kebakaran itu apa ya, Bang? Roti bakar, Celo, bukan kebakaran. Oh, itu yang dirak bawah sana tuh, Dek. Yang ini ya, Bang. L-O-T-I-T, loti, T-A-T-W-A-W-L, tawal. Roti tawal ya, Bang? Iya, betul. Pinter banget adeknya. Ya udah, Celo mau yang itu satu dibungkus ya, Bang. Berapa harganya? 20.000, Dek. Ih, kok mahal banget? 5.000 ya, Bang? Besat, gak bisa, Dek. Ini fix bocil pasti nurun skill matnya nih.
Kalau 10.000 bang? Ya maaf deh, nggak bisa. Kalau harganya segitu nanti abang rugi dong. Ya udah 15.000 deh. Sabar. Dek, abang kasih tahu ya. Semua roti di toko ini harganya udah tertera di sana. Udah pas, nggak bisa ditawar lagi. Iya apaan sih bang? Itu jelas-jelas Celo baca tadi tulisannya roti tawar. Tapi kok nggak bisa ditawar sih? Ayo mah kita pulang. Besok Celo calapan aci padang aja. Asal. Mama lusa berangkat ya. Ayus kenapa mama? Terus itu dagangan depan rumah biar papamu aja yang jaga. Oh tenang, aku bisa jaga mah. Jangan, gak usah. Gulung kasur nanti usaha kita. Keesokan harinya. Kak, ini berapaan hayo? Mohon maaf dek, ini saya lagi jualan kok jadi tebak-tebakan. Biar anti mainstream lah kak. Anti mainstream, matamu anti mainstream. Kak, kok saya di sini? Ya nggak aku tahu lah dek ya. Kok malah nanya aku? Tolong ya jangan bikin saya emosi. Ku banting kok nih nggak lama. Nggak tahu juga kak. Tiba-tiba saya sudah ada di sini. Anak setan mana lagi nih? Ini lagi jualan kak. Ngamen. Gak kau lihat kah ya di depanku nih banyak barang-barang. Berarti saya sedang Mulung. pintarnya kamu adik. Jadi pengen saya kubur. Kak beli. Gak jual. Ya, padahal aku mau lihat kipas Wakades. Cepetan sudah kau beli. Bagus tuh, bisa nempel dinding, atap, pohon, jidat, di hidungmu juga bisa dek. Wah keren, bisa nyala nggak kak? Wah iya, bisa dong. Kalau dinyalain kau yang muter. Angin kosmos modesta, tapi kipas nempel di mana-mana, nempel di dinding, nempel di meja. Loh, kok pergi dek? Gak jadi beli? Aku baru ingat tadi disuruh beli garam sama mama. Celo, aku nggak nyangka. Ternyata kamu jahat banget ya. Maksud kamu apa, Cia? Kamu yang bilang kan kalau aku tuh suka capat sama guru-guru. Sumpah demi apapun aku gak pernah ngomong kayak gitu, Cia. Alah, jangan bohong kamu. Ais sudah cerita semuanya ke aku. Ais, justru dia yang... Cakep, Celo. Kamu gak usah sok pura-pura baik kayak gitu lagi deh. Tapi aku... Aku tuh kecewa sama kamu, Celo. Udahlah, Cia. Ngapain juga sih kamu masih temenan sama Celo? Tinggalin aja udah. Dengerin penjelasan aku dulu. Berisik banget deh. Mendingan kita ke kantin yuk. Cia... Celo, gue bakal ngerampas semua kebahagiaan lo. Gimana nih? Celo, kamu kenapa? Kok mulung gitu? Celo lagi sedih banget kok. Celo pikir Ais tuh sahabat Celo, tapi dia malah bikin Cia benci sama Celo. Hadapin modelan kayak Ice gitu, kamu harus berani, Celo. Tapi kok Celo nggak pede. Selama ini Celo nggak pernah punya temen yang bener-bener baik sama Celo. Oke, kalau gitu aku mau rekomendasiin tempat buat cari teman baru yang asik, seru, dan gak ngebosenin. Kalian pasti udah tahu dong apa namanya. Yap, Deathmatch. Deathmatch tuh tempat aku buat nyari teman baru atau teman curhat. Soalnya fitur-fiturnya tuh seru banget. Hah? Serius? Di sini aku pakai fitur soul game karena di fitur ini kita bisa melakukan percakapan dengan teks satu lawan satu gitu loh. Jadi tunggu apa lagi? Yuk main Deathmatch. Oke, Celo cobain ah. Gimana? Asli, Deathmatch tuh sumpah seru banget. Hai Celo, kenapa kamu senyum-senyum kayak gitu? Kok kamu nggak happy-happy aja sih? Padahal aku udah kangen semua teman-teman kamu loh. Hah, ya jelas dong. Dari Deathmatch, Celo dapat teman-teman yang baik dan circle Celo jadi positif. Bukan teman yang pakai siluman kayak kamu. Bye. Awas deh kamu Celo. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritaan pengalaman horor mereka. Selamat malam Juliet. Malam Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami pas aku SMP. Waktu liburan aku nginep di rumah om aku. Aku tidur sekamar sama dua sepupu aku yang cewek. Oke. Zaman itu ngetren banget rental DVD. Jadi kita bisa sewa film bioskop buat nonton di rumah gitu. Nobar ya? Iya. Malam itu kita pinjam 2 DVD. Yang satu horor, yang satu komedi. Jadi habis serem dinetralin pakai ketawa gitu. Bener. Tapi habis selesai kita nonton film horor, film lucunya nggak bisa diputer, Ceh. Mungkin rusak kali kasetnya. Nah tiba-tiba Blacky anjing si M melolong panjang. Terus si N bilang, katanya kalau begitu biasanya ada hantu yang lewat. Aku juga pernah denger sih. Karena pada ketakutan, kita semua mutusin buat tidur. Terus aku bilang, lampunya dinyalain aja biar terang. Gak tahu itu jam berapa, aku berasa sesak, kayak ada yang nimpa gitu. Pas aku buka mata, aku lihat sekitar. Loh kok gelap? Tapi pelan-pelan mata aku menyesuaikan. Dan aku ngeliat ada punggung cewek, rambutnya panjang warna hitam. Dia lagi duduk di atas perut aku. Mateng. Aku lemes sejadi-jadinya, Ceh. Soalnya pelan-pelan palanya noleh.
Aku benar-benar gak mau ngeliat mukanya, Ceh. Hi, siapa juga yang mau? Aku coba bangun sekuat tenaga, tapi nggak bisa, Ceh. Mata aku doang yang kebuka, tapi badan aku nggak bisa gerak. Terus gimana? Aku udah pasrah, Ceh. Tapi tiba-tiba aku ngeliat sinar yang terang banget. Sampai aku silau udah tutup mata aku. Pas aku buka mata, aku ngeliat sekeliling aku udah banyak orang lagi doain aku. Kenapa? Mereka bilang aku tidur 2 hari nggak bangun-bangun, Ceh. Dan katanya, kalau sampai hari ketiga aku masih belum bangun, jiwaku bakal dibawa ikut sama dia ke alam baka. Hah? Aku suka padamu. Ayo ikut denganku. Kita akan menjalani hari-hari yang abadi selamanya. Halo, nama aku Sansan. Hari ini aku bakal ceritain ke kalian perjalanan aku dari pertama mulai ngonten sampai sekarang. Awalnya aku ngonten di TikTok bulan Maret tahun 2022. Waktu itu kontennya masih random, buat ngisi masa pandemi aja. Aku berjuang, rajin bikin konten setiap hari. Walaupun dihujat, diremehkan, dan dapat banyak sindiran. Karena di umurku yang udah menginjak 34 tahun ini, katanya aku udah nggak pantas bertingkah seperti anak muda lagi. Tapi semua itu aku jadikan batu pijakan demi menggapai mimpi masa kecilku. Iya, sedari dini aku memang menyukai drama, hingga aku memutuskan untuk menekuni POV. Aku berusaha begitu keras, dari belajar menulis skrip, memerankan puluhan karakter, jadi cewek, jadi cowok, isi suara, edit, hingga menghasilkan sebuah video. Segala proses itu aku lakukan sendirian. Sampai di bulan Juli 2022, akun pertamaku yang sudah kubangun dengan susah payah selama 4 bulan, hingga mengumpulkan sekitar 50.000 followers, di-ban permanen. Jujur saat itu rasanya hancur dan sedih banget, pengen nyerah aja. Cuma aku mikirnya, kalau aku berhenti sekarang, semua jadi payah aku bakal sia-sia. Nol, gak ada artinya. Aku gak dapat apa-apa. Akhirnya cuma modal nekat, aku bikin akun baru lagi di tanggal 14 Agustus 2022 dengan nama Sansanti Fabel yang mengantarkan aku sampai di titik ini. Jadi aku cuma pengen bilang terima kasih ke kalian semua. Makasih udah selalu dukung aku. Makasih udah nonton konten-konten aku, udah like, udah follow, udah subscribe aku. Aku bener-bener bersyukur. Aku sayang banget sama kalian. Tanpa kalian, aku bukan siapa-siapa. Jadi sekali lagi, terima kasih 4 juta subscriber. I love you guys. Kayak artis Cina itu nah, yang namanya Cipirit. Semoga orang ini murtad macam Megalodon. Bagus kan namanya? Terkenal loh itu. Selain tidak kebagian kesabaran, kau juga tidak kebagian filter di mulutmu itu ya? Halah. Kau nggak tahu bah, itu ada maknanya. Itu ada intisari kehidupannya. Kalau begitu, apa maknanya? Maknanya, walaupun sedikit tapi semerbak. Bagus kan? Entah kenapa aku merasa maknanya itu membawa malapetaka. Daripada malapetaka lebih ke bencana sih. Syalanuddin, Habis ini apa jadwal kita? Siang nanti ke kebun binatang. Wah, mantap, ini yang kutunggu. Loh, kalian ikut ke kebun binatang juga? Ya iyalah, masa enggak? Terus kemana lah kami? Kalian nggak takut? Takut kenapa lagi? Takut ketukar sama binatangnya? Hah? Apa kau bilang? Coba ngomong sekali lagi. Ngomong apa tadi? Nggak ada ngomong apa-apa kok. Nggak ada. Kayu dari mana nih? Sini gak kau? Sini! Macam-macam ku geprek betul! Apa lihat-lihat? aku tidak melihat apa-apa. Tenang saja. Kenapa kau brutal sekali? Pantas saja Ratara sampai berdarah seperti itu saat kau pukul. Loh, itu kan gak sengaja. Tetap saja brutal. Oh iya, kenapa kau tidak membalasnya? Jika aku jadi kau, pasti sudah kubalas dia. Mau tahu kenapa aku nggak pukul dia? Iya, aku ingin tahu. Apa karena dia seorang wanita? Tapi melihat kebrutalannya, aku tidak yakin. Coba aja kau pukul dia. Apakah boleh? Baiklah, aku tahu itu pasti karena kau tidak mau memukul wanita, kan? Kalau begitu, biar aku saja yang membalaskannya. Oh, mau numbuk aku kau? Nah, tumbuk cepat, tumbuk, coba. Bisa nggak? Tanganku! Yang ini bukan salahku nih. Bukan salahku juga.